Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Pak Ibu Ketua Dewan ini penguji. Tentunya kami ingin langsung saja karena waktu sempit. Jadi kami ini mewakili dari Taman Teknologi Pertanian Cigombong, binaan Balai Pengelola Alih Teknik Pertanian, bahwa invensi ini merupakan hasil kolaborasi antara tim peneliti pengkaji Balai Pengelola Alih Teknik Pertanian yang sementara ini menjadi penanggung jawab pada saat 3 tahun lalu untuk pengawalan Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Dan di sanalah kita mencoba mengkreasikan bersama tim di grassroots, tim tenan kita, inti inkubator teknologi Barit Bangtan untuk ayam kampung Bur Barit Bangtan, kita bisa menghasilkan invensi untuk yang berbasis pada kebutuhan pengguna, yaitu alat inseminasi buatan untuk unggas tipe semprot. Nah, lanjut saja. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, originalitas dari ide ini adalah bahwa pada saat ini yang biasa dilakukan melalui inseminasi buatan tipe suntik. Nah, mengapa harus kita temukan sesuatu alat yang baru? Karena tentu untuk efisiensi dari sisi waktu, kemudian juga tenaga, dan juga yang satu, apalagi kalau harus mudah. Nah, kalau tipe yang suntik harus ada aplikasi khusus dengan operator yang punya keahlian khusus. Sementara untuk semprot ini sangat mudah, sehingga operator dengan mudah bisa melakukannya tanpa ada keahlian khusus. Kita lanjut saja. Sehingga dengan demikian tentu tingkat implementasinya di sini sangat mudah. Dan kita sudah biasa melakukannya dan mendiseminasikannya di tempat implementasi di ayam KUB di Taman Teknologi Pertanian Cigombong, di Prasma maupun Inti. Dan ini ternyata dari testimoni pelaksana IB menyatakan bahwa implementasi alat IB tipe semprot ini sangat mudah, lebih mudah dibandingkan dengan yang tipe suntik. Dan di antaranya di sini tipe semprot juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan IB yang dengan suntik. Nah, nanti kita lihat di sini tingkat implementasinya. Kita langsung lihat dulu videonya. Videonya langsung diklik. Mas, itu hanya 1 menit agar lebih pas. 1 menit saja. Maaf. Oh, iya. Ya, sudah saja ya. 1 menit mohon izin. Bisa Pak, langsung saja. Bisa teman. Tidak bisa keluar. Atau nanti saja belakangan kalau ada waktu. Baik, keunggulan dan di sini sebagai novelty yang telah kita daftarkan di dalam di Dijen KI. Lanjut saja. Lanjut, Mas, lanjut dulu. Lanjut dulu. Di sini untuk yang di Dijen KI kita sudah daftarkan patennya per bulan Juli 2018. Nah, pada saat kita daftar tersebut ternyata dari dibandingkan dengan yang lalu, untuk yang tipe suntik kita harus menggunakan 2 tenaga. Sementara untuk tipe semprot ini 1 orang saja cukup. Nah, kemudian untuk kecepatan dari tipe yang suntik itu 10 detik. Tetapi untuk yang semprot itu hanya 7 detik. Dan untuk yang tipe suntik itu hanya 1 kali untuk ayam betina indukan. Tapi untuk tipe semprot bisa sampai 200 ayam. Dan untuk semprotnya itu 2 kali. Tapi 2 kali itu hanya 7 detik. Nah, inilah kelebihannya. Sehingga bisa menghemat tenaga kerja 50%. 200 ekor ayam untuk 1 kali aplikasi. Kita ada alatnya nih Bapak. Jadi di sini semennya nanti ditaruh di sini, kemudian ada pengencernya. Dan ini untuk tipe semprot ini bisa sampai 200 ekor ayam. Jadi tiap kali kita menyemprot 2 kali semprotan untuk 1 kali inseminasi. Kurang lebih volumenya berapa? 0,2 ya, 0,2 sampai seperti itu. 200 ya, mikro. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jelas secara ekonomi bisa dilihat di sini untuk efisiensi dari tenaga kerja itu bisa 50% lebih hemat. Kemudian dari sisi kecepatan dari waktu itu bisa menghemat sekitar 30%. Belum lagi tadi dari sisi fertilitas ini tidak berpengaruh, dan kita sudah uji betul sampai uji validasinya sampai 90% fertilitasnya.
Jadi alhamdulillah ini, dan posisi semua kegiatan ini kita laksanakan di Taman Teknologi Pertanian Cigombong. Mengapa di Taman Teknologi Pertanian Cigombong? Ini sesuai dengan kapasitas ekonomi di Cigombong. Di sana untuk Taman Teknologi Pertanian Cigombong, ikon yang kami bidik di sana adalah ayam kampung unggur Bali Bangtan. Salah satu model yang memang kita berdayakan adalah inti plasma. Dan alhamdulillah saat ini model tersebut digunakan untuk program bekerja. Nah, dengan demikian dari skala ekonomi bisa dibayangkan pada saat posisi saat ini kelemahan kita adalah keterbatasan dari bibit ayamnya. Nah, dengan adanya alat inseminasi buatan tipe semprot ini diharapkan mampu mendongkrak untuk potensi peningkatan kapasitas untuk produksi bibit ayam kampung unggur Bali Bangtan. Nah, inilah berpotensi untuk mendukung program bekerja juga. Selain tadi potensi ekonomi, karena di Taman Teknologi Pertanian Cigombong ini benar-benar kita kembangkan untuk inti plasma ayam KUB, dan saat ini sudah kita kembangkan di Kota Bogor. Jadi plasma di Kota Bogor kita sudah kembangkan, sudah kita bidik, sudah bangun 3 plasma ayam KUB dari TTP Cigombong. Alhamdulillah. Dan ini permintaan dari pemerintah Kota Bogor sendiri, meminta kepada kami untuk segera mengembangkan yang ada di TTP Cigombong, model inti plasma untuk ayam KUB. Baik, kami pikir sudah cukup, kita bisa 1 menit lagi untuk melihat videonya. Monggo Pak. Oh iya, silakan. Mohon izin hanya 1 menit saja, ini agak baik, bisa sambil mohon kalau ada diskusi, karena sudah waktunya sudah habis. Ibu tadi kan bilang disemprot kan, tapi kan melalui dubur ayam ya? Ya, betul. Jadi untuk berapa tadi 200 ayam untuk berapa ayam? Jadi 1 semprot untuk 1 ayam itu sekitar 7 detik untuk 2 kali semprot. Nanti Pak Ujianto nih ahli teknisi kami bisa menjelaskan lebih detail untuk aplikasinya. Monggo Pak. Saya membayangkan 200 ayam harus dipegang terus itu. Kan ini Berarti kan satu semprotan, masukin tet. Terus kan megangin ayamnya itu loh. Nah, ini ada videonya. Itu untuk 200 Oke. Oh, Oke, saya. Waktu bukan waktu detik itunya tadi saya bukan itunya. Bisa saya jelaskan dulu Iya. ya. Ayam itu ditempatkan dalam kandang baterai. Iya. Jadi kita mengeluarkan ayam itu hanya kakinya, cekernya diambil keluar, dan badannya ayam itu masih di dalam kandang. Jadi itu cepat sekali. Jadi ditarik, kita keluarkan alat reproduksinya dengan jempol kita tekan. Nah itu cepat sekali. Disemprot ini, jadi 200 ekor itu maksimal di 27 menit. 27 menit, 200 ekor. Jadi kalau kita hitung 7 detik, itu kira-kira 23 sampai 24 menit harusnya. Tapi kan kita ada capeknya, ada napas, nah itu sekitar rata-rata di 27. Sedang daya tahan dari spermatozoa yang sudah dicampur itu 30 menit sampai 35 menit. Jadi seperti itu. Cepet ya? Ya. Dari pengambilan sperma, Ya. kemudian langsung diaplikasikan itu paling lama berapa lama? Kalau mengambil sperma itu tergantung dari keterampilan, Pak. Kalau keterampilannya itu mungkin dari 10 ekor itu bisa hanya 2 menit. 2 menit Disimpan dulu. Langsung dicampur, tidak boleh dinapkan, langsung kita kerjakan. Ya. Jadi 2 menit kita ambil spermatozoanya untuk 10 ekor, nah nanti kita campur langsung kita kerjakan. Betul. Ya. Kalau di itu kan di sapi disimpan dulu di straw-nya di ini, kemudian di towing lagi, baru kemudian dimasukkan. Kalau untuk unggas Ini belum langsung, harus langsung karena 30 menit Pak daya tahannya di luar dulu. Ya. Alat ini bisa rusak setelah berapa kali pemakaian? Kalau itu lama sekali. Lama sekali, Ya. tidak pernah
dicoba. Pernah dicoba 1 tahun masih bagus. Ya. Saya tidak tahu dosis itu apa namanya sensitif nggak di Gini, kita sudah coba 1 kali semprot itu 1 sampai 1,5. Jadi pada saat 1 kali aplikasi itu 2 kali semprot. Tidak masalah nih setelah pemakaian sekian tetap volumenya pernah di Masih tetap, ya. Kadang-kadang kan klaim-klaimnya sudah haus segala. Nah kalau sudah longgar, kita ganti kepalanya saja. Karena untuk botolnya itu yang masih bisa tahan lama. pesan sendiri, pesan Bisa, langsung. bisa. Kalau saya lihat ini kan ini paten sederhana ya. Iya. Karena memang manfaatnya kalau secara ekonomi untuk menemunya kayaknya lillahi ta'ala Bu ya. Iya, Iya, betul. Ya, sebenarnya untuk masyarakat. Iya, masyarakat ini memang Betul. besar dampaknya. Ini sudah berapa ekor Bu yang sudah diinseminasi? Sudah banyak ya, sudah banyak Pak, di sekitaran TTP Cigombong kita sudah punya 50 plasma. Satu plasma berapa? Satu plasma tuh sekitar 50 sampai 100 Iya. Kemudian kita 100 ekor. kemudian kita punya tenan itu inkubator teknologi di beberapa lokasi. Dan kemudian kita sudah punya ini langsung untuk masifikasi, kita sudah punya tenan untuk pralisensi. Ini untuk ayam telur bukan Pembibitan. Ya. Perbibitan. Betul. Ya. Jadi ini tidak dijual sementara karena kita ini untuk diseminasi dulu. Kalau yang ini apa ini? Ini alat. Ini Pak yang buat Ya. itu di Jadi kita sudah satu paket. Jadi kita sudah kerjasama dengan mitra pralisensi dengan Pak Faisal, Pak Fuad ya, Pak Fuad dengan Pak Fuad ini untuk memproduksi ini. Terus itunya apa ini ya? Itu air apa sih? Ya, Air apa? NaCl fisiologis. Apa itu? NaCl fisiologis. Jadi cairan infus. NaCl Oh, 0,1. Infus Ada di mudah, apotek kita beli. mudah untuk diakses Ya, oleh masyarakat. Dan Jadi ini memang dijual juga cuma Bisa. segitu-segitu murah. aja Bu ya. Dan kalau dijual kemarin tuh kira-kira perkiraan hasil produksi berapa Pak? Nggak mahal kok. Nggak mahal ya. Nggak mahal. Kalau dibandingkan dengan ada satu produk yang hanya 3 kali suntik 2,5 juta, Ya. ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Ini Kalau yang produk di luar sebenarnya belum ada ya. Belum ada. Belum. Karena memang ini paten ya jadi. baru Pak, memang original. Dunia ini belum ada. Belum. Ini luar biasa nih suhu kami Pak untuk TTP Cigombong untuk ayam KUB. Jadi memang kami beri kesempatan dan kita fasilitasi. Berhasil banget. Betul. Dan kami sendiri dengan Pak Toto. Pak Toto mana Pak Toto? Nah, Pak Toto ini kami bersama-sama mengawal terus sampai validitasnya, sampai fertilitasnya. Salah nggak diulang lagi. Kami juga Ini real itu ya. seperti itu. Perizinannya nggak perlu ya kalau bikin kayak inseminasi buatan itu kan kalau nggak salah ada peraturan itu nggak ada ya. Tidak Pak. Nggak diatur ya. Sudah biasa. Nah, Kalau nggak ada kalau dibandingkan dengan kalau suntik, diatur yang atur pelanggan juga. iya, Bu, ya. iya betul. Dan kalaupun dibandingkan dengan suntik, kalau suntik justru lebih riskan. Ini lebih mudah, tidak membuat si indukan juga merasa sakit juga tidak. Kalau saya sih usul karena ini ya mungkin yang harus dimodifikasi itu bahan semprotannya Bu. Ini ya Pak, Semprotannya betul kan ini. mungkin ya itu kan Ibu seadanya. Kalau saya kan orang material. Oh siap. Ya, nanti kan kasihan ayamnya di sobrok itu kan bisa luka nanti. Oh gitu Pak. Ya, Pak. Wah. Jadi nanti yang Sudah. berubah yang akan dikembangkan sebenarnya mungkin supaya ayam itu juga tidak kesakitan gitu ya. Nah, kita kan belum tahu beberapa wawancara ayam ya Bu ya. Mari kita telepati. Ini biasanya harus banyak tidak harus ini Bu, agak harus sedikit lunak gitu lunak. tapi Oh, baik. tapi kuat gitu kan. Jadi Bisa kayak nanti tumor kolaborasi, ya? enggak kalau di ini kan nggak bisa berdarah ya kalau itu. Nah, mungkin Kita belum pernah mengalami berdarah. Ya, ya. Sudah sekitar hampir 5.000 ya, ya, ekor. saya paham. Ini yang pastikan. Tapi ini sudah sangat bagus sekali. Ini selama ini yang di luar di umum kayak gitu suntikan. Oh no Pak. Dan harus 2 orang. Iya betul. Dan itu tadi testimoni yang real Pak ada di WA saya tanyakan. Ternyata Jadi di benar-benar luar itu betul. sebenarnya seperti ini ya. Iya, Dan ini riskan. luar biasa. Sangat riskan. Dan tentunya ini sangat prospektif ke depan karena Iya. ini menjadi program nasional Kementerian Pertanian. Iya. Sehingga kita harapkan bisa. Sementara belum dijual bebas, masih kita bagi-bagi. Kedalaman memasukkan tadi. Oh, ya. Ini biasanya berapa? Berapa? Ada 2 jenis, Pak, dua metode Pak ya. Metode intravaginal itu hanya 3 cm. Ada metode intrauterin itu kedalamannya 8 cm. Tapi kita cukup pakai yang 3 cm aja. 3 cm aja sudah. Yang 90% itu yang 3 cm. Karena Iya. semprot. Sama Pak, yang 3 cm sama yang 8 cm sama. Ya, semprot Jadi ini. tinggal apa? Pelatihannya.
Betul. Setelin dulu. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan